Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ridal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibus syafa'atil uzma. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita temukan dalam kehidupan ini, dalam segala situasi kita bisa bertemu, kita bisa saling berwasiat. Semoga pertemuan ini senantiasa membarakah, manfaat, maslahat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwasanya kehidupan ini adalah ujian. Dimulai dari kita balik sampai menjelang mati. Itu waktu ujian. Jadi selama hidup kita diuji. Materinya juga pernah saya sampaikan, segala apa yang kita hadapi itu materi ujian. Baik itu sesuatu yang menyenangkan, menyusahkan, kaya, miskin, sukses, gagal, semuanya adalah materi ujian dalam kehidupan ini. Juga sejenak kita analogikan, kita gambarkan sebagaimana orang yang menjalani jenjang pendidikan, misalnya SD, di saat ujian, misalnya ada waktu 1 jam. Menjalani ujian matematika misalnya, dari jam sekian sampai sekian, 1 jam masa ujian. Maka sering terjadi atau biasanya dari penguji, setelah waktunya habis, maka semua lembaran ujian harus dikumpulkan, lembaran jawaban. Maka setelah dikumpulkan, karena waktunya habis, sekian banyak penguji itu kadang-kadang sekaligus mencocokkan lembaran-lembaran jawaban tadi. Artinya sejauh mana jawaban dari ujian-ujian yang telah diujikan yang baru saja itu. Dari sekian banyak murid sering setelah tahu jawabannya, setelah tahu kesalahannya, sering menjerit histeris. Aku maunya apa kok ngono? Aku mau jane arepin jawab A, jane arepin jawab B, dan lain sebagainya. Artinya setelah tahu jawabannya dari apa yang diuraikan oleh si penguji dengan persoalan-persoalan yang digarap si murid tadi, demikian banyak penyesalan, demikian banyak ungkapan-ungkapan yang mengeluh karena salah dalam menjawab. Ini sekilas kita gambarkan dalam kehidupan ini. Artinya nanti menjelang mati, kita semua akan ditampakkan hasil dari kehidupan ini. Jadi minimal kita akan tahu jawaban kehidupan atau jawaban ujian kehidupan
oleh Allah akan ditambahkan menjelang mati. Artinya seseorang tidak akan mati selama dia belum mengetahui tempat kembalinya di akhirat, entah itu di neraka atau di surga. Maka dari itu di satu ayat dikatakan, laqad kunta bi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Di kehidupan dunia ini sering di antara kita atau sekian banyak orang itu lalai atau terkesima atau terlena dengan glamournya kehidupan, dengan kemewahan hidup, dengan bermegah-megah hidup, dengan sekian banyak sesuatu yang membuat kita lupa bahwa kita sedang diuji. Maka sebelum mati, fakashafna angka itu akafabasyarudal yamahadid. Allah akan menyingkap tabir-tabir yang membuat kita lalai. Alam gaib saat itu akan terbuka. Kita olah-olah ditampakkan surga atau neraka atau tempat yang akan kita huni di akhirat nanti sebagai bentuk dari hasil ujian kita selama hidup. Itulah yang pasti akan terjadi. Maka dari itu sekian banyak ayat menyampaikan bahwa mulai itulah ungkapan-ungkapan mulai muncul tentang penyesalan. Di saat mulai nyawa akan lepas dari diri ini, ada yang mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya nanti saja mati ini. Nanti saja saya tak sedekah dulu. Meskipun demikian, meskipun mengeluh, menjerit, histeris atau sambat sing koyok ngono, tapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal menjemput, maka tidak bisa diundur sedetik pun atau diajukan sedetik pun, karena sudah saatnya, ujiannya sudah habis waktunya. Maka si penguji dalam hal ini adalah Allah yang diwakilkan kepada malaikat Israel mencabut nyawa kita. Ada ungkapan lagi, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Wahai Allah, wahai yang akan menyabut aku, berilah aku kesempatan. Kesempatan sedikit saja. Saya akan berbuat baik. Saya akan menjadi orang mukmin. Hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Itulah sekilas gambaran atau kenyataan yang pasti akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran bahwa kehidupan ini tidak main-main, tidak abal-abal. Kita benar-benar menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidup ini. Artinya kita harus bersyukur oleh Allah diberi kesempatan untuk pentas dalam kehidupan ini, diberi kesempatan untuk menampilkan amal-amal yang kita syukurkan di hadapan Allah. Sekali lagi marilah kita tingkatkan kesadaran ini biar kita tidak terlena. Biar kita dalam mengerjakan ujian ini benar-benar sesuai dengan tuntunan dari penguji dalam hari ini Allah, sesuai dengan panduan-panduan yang diberikan. Ya, akhirnya di akhir ujian, di saat kita menjelang mati nanti, di saat tersingkapnya alam gaib, hijab itu dibuka oleh Allah. Alhamdulillah, kita benar-benar mendapat hasil ujian yang memuaskan. Kita mendapat ridho dari Allah karena jawaban-jawaban kita sesuai dengan panduan, dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah dalam rangka agar supaya jawaban-jawaban kita sesuai, yaitu kita harus selalu berusaha untuk patuh dengan perintah-perintah Allah, selalu patuh menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah
saat itu kita sedang mengerjakan ujian, saat itu sedang menggarap ujian. Andaikan kita bisa istiqomah, konsisten, terus begitu sampai akhir hayat, maka kita bisa memastikan diri, insya Allah hasil ujian kita akan sedemikian memuaskannya. Kita diridhai oleh Allah, kita akan mendapat pahala yang luar biasa di sisi Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka dari itu, dari setiap gerak dan langkah dan nafas yang kita keluarkan, sedetik pun kita harus senantiasa berusaha menyesuaikan tuntunan-tuntunan yang diberikan Allah, karena kita sedang mengerjakan ujian. Maka kalau kita kembalikan kepada orang-orang yang mengeluh, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang digambarkan di sekian banyak ayat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa di saat menjelang datang betapa mereka sangat menyesal kenapa selama hidup tidak dimanfaatkan untuk berjuang, tidak dimanfaatkan untuk beriman, tidak dimanfaatkan untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Itulah keluhan-keluhan mereka, cerita-cerita mereka. Tapi sekali lagi, karena sudah tidak ada ampun, tidak ada waktu untuk mengerjakan lagi. Maka dari itu, dalam rangka kita untuk membangkitkan kesadaran dalam diri kita, maka tidak ada baik, tidak ada jeleknya, tidak ada jeleknya kita sesekali merenung, misalnya duduk di saat ziarah kubur, duduk di sebelah batu nisan sekian banyak orang-orang yang sudah mati itu, kita sambil membayangkan bahwa orang-orang yang sudah dikubur, khususnya orang-orang yang tidak beriman, mereka dengan mengibah-ngibah, mengeluh, mohon izin supaya dikembalikan lagi ke dunia ini. Mereka memohon dengan sangat, la'ali a'malu sholihah, taraktu, kembalikan kami ya Allah, kami pasti akan mau beriman, kembalikan kami jika kamu akan berbuat baik. Tapi itu semua adalah sia-sia. Sekali lagi, sangat baik andaikan kita dalam rangka untuk membangkitkan kesadaran, sesekali kita duduk atau pas ziarah kubur, kita membayangkan bahwa sekian banyak orang-orang yang sudah mati itu sangat berharap hidup kembali. Ini kita dengungkan dalam rangka biar kita sadar bahwa kehidupan ini harus kita syukuri. Jangan sampai disia-siakan, karena waktu kita terbatas, waktu kita tidak lama, sebentar sekali. Kehidupan ini sebentar sekali dibanding dengan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Maka kalau sekian banyak waktu, sekian banyak kesempatan kita sia-siakan, tetapi kita juga akan menyesal di akhir hayat nanti. Kita akan melihat hasil ujian kita, sekian banyak waktu yang tersia-sia. Na'udzubillah, sekali lagi na'udzubillah. Untuk membangkitkan kesadaran ini, marilah kita renungan masalah ini. Saya gambarkan tadi, kita membayangkan di saat melihat orang-orang yang sudah mati, kita sambil membayangkan. Maka dari itu dalam tuntunan beliau Nabi, di saat kita melewati satu area pekuburan,
atau makan, kita disunahkan untuk memberi salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Artinya apa? Di samping kita memberi salam kepada orang yang sudah mati, tapi termasuk juga mengingatkan kepada kita bahwa mereka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Sementara kita yang masih diberi kesempatan, adalah kita sadar. Dengan kesadaran inilah tentu di akhir kehidupan nanti tidak akan menyisakan penyesalan yang luar biasa. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit apa yang saya sampaikan ini membuat dampak yang mencerahkan kita untuk semakin waspada, semakin hati-hati dalam kehidupan ini, karena kita sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hasil ujian kita benar-benar mendapat hasil yang memuaskan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.